Mari pengerja GBI House of Praise dan GBI Widuri beserta jemaat Tuhan, kita memperkatakan arti Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Shalom, selamat hari Minggu. Selamat bergabung dalam ibadah online GBI House of Praise dan GBI Widuri. Bagi Anda yang baru bergabung, kami ucapkan selamat bergabung. Bagi Anda yang tetap setia, tetaplah terus setia bersama GBI House of Praise dan GBI Widuri. Hari ini, firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta David Mejianto. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Happy Sunday, God bless you. Haleluya, shalom jemaat GBI House of Praise dan jemaat GBI Widuri. Apa kabar hari ini? Saya percaya dahsyat dan luar biasa. Yang percaya katakan amin, yang percaya katakan haleluya. Saya datang mau mengajak kita beribadah kepada Tuhan, karena kita percaya setiap ibadah kita tidak ada yang sia-sia. Dan waktu kita meninggikan nama Tuhan, firman Tuhan berkata, Dia turun dari tahtanya dan Dia menaruh setiap musuh-musuh kita di bawah kaki kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya, mari puji Dia Bapak Ibu Saudara. Tinggikan Dia dengan sukacita. Haleluya.
lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam namamu ku pegang kemenanganku. Katakan, sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya, dan kan injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Haleluya. Ini yang kami percaya Tuhan. Mari sekali lagi katakan, firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam namamu ku pegang kemenanganku. Sama-sama, sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya, dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya, dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Katakan, oh Yesus, Yesus namanya berkuasa. Oh Yesus, Yesus ada kuasa dalam namanya. Ini yang kami percaya, ada kuasa dalam namamu Tuhan, yang mengalahkan setiap musuh-musuh kami. Haleluya. Yang percaya katakan pada Tuhan, sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya, dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya, dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Katakan, oh, 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 lambaikan tanganmu. Oh, 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 lagi katakan, oh, 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 sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya, dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya, dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Lagi, oh, 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 Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Kami datang kepada Engkau, mau masuk dalam hadirat-Mu Tuhan, membawa korban pujian kami yang terbaik kepada Engkau.
rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Sekali lagi kami mau katakan kepada Tuhan, masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, menghiaskan hadapan hadirat-Mu Tuhan, rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan, nampak Bapak Ibu Saudara katakan pada Tuhan, oh Yesus, ku sembahkan sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya Yesus, oh ku sembahkan sujud di hadapan-Mu, keinginan
Mari terus sembah Dia. Haleluya. Hadiratmu Tuhan memenuhi kami, memenuhi kami saat kami menyembah, saat kami memuji Engkau, saat kami bernyanyi, saat kami bermazmur. Hadiratmu Tuhan, itu yang kami rindukan. Oh, Yesus Kau kami sembah, Yesus Kau kami tinggikan. Oh, hanya Kau satu-satunya Tuhan, tiada yang seperti Engkau, tiada yang seperti-Mu bagi kami. Oriantara lama ya skandara Oriantara Yesus
The reason I live is to worship you. Oh, I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. I worship you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. Mari lebih lagi katakan, oh, I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. I worship you. I worship you, Jesus. The reason I live is to worship you. Katakan ku sembahkan, ku sembahkan, ku sembahkan. Tujuan untuk menyembahmu. Oh,
Kami tahu tujuan hidup kami ada di bumi ini hanya untuk menyembah Engkau, Tuhan. Tujuan hidup kami Engkau panggil adalah untuk menjadi penyembah-penyembah-Mu yang menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Mari angkat tanganmu Bapak Ibu Saudara, kau yang sudah dibaptis Roh Kudus. Mari sembah Dia di dalam roh, berbahasa roh. Lawat kami dimanapun kami saat ini berada, Tuhan. Kembalikan kami kepada tujuan panggilan yang ilahi daripada Engkau. Tidak peduli dengan masalah kami, tidak peduli apa yang kami hadapi, tidak peduli dengan goncangan yang terjadi di sekitar kami. Kami mau terus menyembah Tuhan, kami mau terus menjadi penyembah-penyembah-Mu. Ada kekuatan yang baru dalam hadirat-Mu, ada pengharapan yang baru di dalam hadirat-Mu, Tuhan. Bagi setiap kami yang sungguh-sungguh menyembah Engkau, saat ini aku berdoa, setiap umat-Mu yang lemah, mereka dikuatkan. Setiap umat-Mu yang membutuhkan pengharapan baru, diberikan pengharapan yang baru, Tuhan. Setiap umat-Mu yang membutuhkan pertolongan, Tuhan turun menolong mereka. Mereka yang membutuhkan mujizat, saat ini aku perkatakan mujizat terjadi di dalam nama Yesus Kristus. Terjadi bagi kami, terjadi bagi umat-Mu, jemaat-Mu, GBI House of Praise dan GBI Duri. Terjadi mujizat di dalam nama Yesus. Mereka sata Mari sekali lagi angkat tanganmu, katakan pada Tuhan, I worship You. I worship You. The reason I live is to worship You.
Ini hidup kami Tuhan. Pakai kami lebih lagi untuk menjadi kesukaan-Mu, untuk menjadi kesenangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Biar Engkau disenangkan lewat pujian kami. Engkau disenangkan lewat penyembahan kami. Engkau disenangkan lewat setiap nyanyian mazmur kami Tuhan. Dan biar perkenanan-Mu turun atas kami Allah. Kau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi kami. Biar kami terus ada dalam hadirat-Mu. Berikan kami telinga seorang murid. Sehingga kami bukan hanya selaku pendengar, tetapi setiap kami menjadi pelaku-pelaku pendengar, pelaku-pelaku kebenaran firman. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, umat Tuhan yang percaya dan siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom jemaat GBI House of Praise and jemaat GBI Widuri yang saya cintai, yang saya kasihi. Senang bisa menjumpai Anda kembali sekalipun melalui online pada saat ini. Dan saya berharap apa yang saya bagikan dari sharing firman Tuhan ini akan memberkati Anda semua. Mari kita akan siapkan hati kita dan kita akan tunduk kepala dan kita akan berdoa. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk anugerah yang besar yang Kau limpahkan buat kami. Kami bersyukur untuk kesempatan kami bisa datang kepadamu dan beribadah hari ini. Tuhan, berkati firman-Mu, biarlah firman-Mu yang hamba-Mu sampaikan akan menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengarnya. Urapi kami, roh hikmat dan wahyu turun atas setiap kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, sharing firman Tuhan saya hari ini, saya akan memberikan judul atau tema Stronger. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kata stronger adalah komparatif atau bertautan kuat dengan kuat atau lebih kuat. Ada hal yang saya mau sampaikan kepada Anda sekalian bahwa dalam perjalanan kehidupan ini, entah kita menyadari atau tidak, bahwa sesungguhnya semakin hari akan semakin besar tantangan yang kita hadapi. Jadi semakin hari bukan semakin ringan tantangan yang kita hadapi. Semakin hari semakin besar tantangan yang kita akan hadapi. Berarti setiap kita membutuhkan yang namanya lebih kuat daripada yang sebelumnya. Jadi Anda dan saya harus lebih kuat dari hari kemarin. Anda dan saya harus lebih kuat daripada hari-hari yang lalu. Itu sebabnya saya memakai kata stronger. Stronger ini komparatif atau bertautan kuat atau lebih kuat. Nah, hari ini kita mau belajar supaya kita berjalan lebih kuat, dan lebih kuat ketika tantangan juga lebih besar dan lebih berat yang kita hadapi. Nah, pertanyaannya muncul buat kita sekalian, bagaimana kita mendapatkan semua itu? Bagaimana caranya kita bisa hidup semakin hari bertambah kuat dan bertambah kuat? Mari kita akan buka bersama-sama Alkitab kita di dalam Mazmur pasal yang ke-71, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Ayat ini bagus sekali dan sangat simpel. Pemazmur berkata demikian, sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Kepadamulah aku bertopang, mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku, Engkau yang selalu kupuji-puji. Bagi banyak orang, aku seperti tanda ajaib, karena Engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Kalau Anda membaca ayat ini, pemazmur berkali-kali
bahwa dia menyebut Engkau Tuhan berkali-kali. Karena apa? Dia tahu bahwa Tuhan adalah sumber dari segala kekuatannya. Bahkan Tuhan adalah perlindungan yang kuat menurut pemazmur ini. Nah, ini adalah pernyataan Daud ketika dia menyadari bahwa dalam perjalanan hidupnya selalu menghadapi tantangan yang semakin besar dan semakin besar dan semakin besar. Namun, tantangan yang semakin besar itu tidak membuat dia menyerah. Nah, ini menarik, saudara. Sebab Tuhan adalah tempat perlindungannya yang kuat. Sekalipun tantangannya bertambah besar dan bertambah besar, tapi dia tidak menyerah. Justru kekuatan pemazmur ini semakin hari semakin besar. Seiring dengan bertambahnya persoalan dan tantangan yang ada tambah besar, maka kekuatan Tuhan di dalam hidup Daud semakin besar dan semakin limpah. Kekuatan Tuhanlah yang selalu mengalir di dalam dirinya seiring dengan tantangan yang dihadapinya. Tapi yang pasti, kekuatan Tuhan jauh lebih besar dari setiap tantangan yang besar yang kita hadapi setiap waktu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bila Tuhan menjadi tempat perlindungan kita, ini menurut pemazmur, bila Tuhan menjadi tempat perlindungan kita yang kuat, itu berarti Tuhan akan menghantar kita. Tuhan akan mendampingi kita. Tuhan akan membimbing kita di setiap langkah kita, sekalipun di depan tantangannya besar. Tetapi Tuhan menghantar kita, mendampingi kita, membimbing kita di setiap langkah kehidupan kita. Nah, saudaraku, itu yang dialami oleh pemazmur. Tantangannya memang jauh lebih besar yang dihadapi dari hari yang kemarin, dari hari yang lalu. Tetapi kekuatan Tuhan itu jauh lebih besar lagi yang menyertai pemazmur ini. Nah, itu sebabnya pemazmur tahu rahasia, kunci bagaimana hidup stronger, hidup lebih kuat dan lebih kuat lagi dalam menghadapi tantangan yang ada. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada yang lebih bisa membuktikan kekuatan seseorang untuk tetap berdiri teguh di setiap tantangan selain apa yang dilakukannya dari hari ke hari untuk membangun kekuatan yang ada di dalam dirinya bersama dengan Tuhan. Saya ulangi lagi, tidak ada yang lebih bisa membuktikan kekuatan seseorang untuk tetap berdiri teguh di setiap tantangan selain apa yang dilakukannya dari hari ke hari untuk membangun kekuatan yang ada di dalam dirinya bersama dengan Tuhan. Berarti kuncinya day by day, hari demi hari, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan dengan Tuhan, bagaimana kita membangun kekuatan hidup kita bersama dengan Tuhan, itu menjadi kunci untuk kita bisa melewati hari-hari yang semakin berat di dalam hidup kita. Nah, saudaraku, saya terinspirasi kunci itu kecil. Tetapi ketika kunci itu kecil dimasukkan ke lubang kunci itu di pintu yang besar, bisa membuka pintu yang besar. Pintu yang besar itu bebannya berat. Pintu yang besar itu bebannya jauh lebih berat daripada kunci yang ringan itu. Tetapi ketika kunci yang ringan itu dimasukkan ke kolom bagian kunci itu, dan kemudian untuk membuka pintu yang berat itu bisa terbuka oleh kunci yang kecil. Nah, sebenarnya saudaraku, day by day, hari demi hari itu kecil, sesuatu dibandingkan dengan esok, dengan tantangan yang besar. Dan tentu hari demi hari sesuatu yang kecil, tetapi itu menjadi sebuah kunci yang bisa mengalahkan hal yang besar, bisa mengangkat hal-hal yang besar. Nah, pemazmur mengungkapkan hal ini dari keseharian pemazmur. Dia membangun kehidupan dengan Tuhannya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang kita lakukan day by day, hari demi hari, dan bagaimana kita membangun hidup kita bersama dengan Tuhan, itu yang menjadi kunci bagaimana kita bisa stronger, kita bisa melewati hari-hari dan tantangan yang besar di depan kita. Nah, ketika saya melihat sebuah bangunan yang tetap kokoh berdiri setelah badai besar, ketika ada sebuah bangunan rumah yang berdiri dengan kokoh setelah badai besar itu menghantamnya,
lalu bangunan itu tetap bisa berdiri. Setelah gelombang yang besar itu menghantamnya, bangunan itu tetap berdiri. Pikiran saya tidak tertuju kepada gentengnya. Pikiran saya tidak tertuju kepada furniture yang mewah. Pikiran saya tidak tertuju kepada warna cat yang indah dari rumah itu. Tetapi pikiran saya tertuju kepada fondasi yang tidak terlihat itu. Jadi ketika saya melihat sebuah rumah yang tetap berdiri kokoh setelah badai menghantamnya, setelah banjir menghantamnya, dan rumah itu tetap berdiri, perhatian saya yang memenuhi pikiran saya itu bukan gentengnya. Saya tidak melihat gentengnya, pikiran saya tidak terarah kepada gentengnya, tidak kepada furniture-nya yang mewah, tidak juga kepada warna cat dari rumah itu yang indah itu. Tapi pikiran saya tertuju kepada fondasi yang tidak terlihat dari rumah itu. Mengapa? Dengarkan apa yang saya katakan. Karena seluruh kekuatan bangunan itu terletak di fondasi tersebut. Sekalipun fondasi itu tidak terlihat. Sama seperti Anda membangun kerohanian day by day, tidak terlihat, orang lain tidak melihat. Karena itu Anda lakukan secara personal, pribadi Anda dengan Tuhan. Bahkan mungkin di ruang yang tertutup, Anda lakukan jam-jam tertentu. Nah, saudaraku, itu tidak terlihat. Jadi seluruh kekuatan bangunan itu terletak di fondasi tersebut. Fondasi itulah yang menahan beban. Bukan hanya menahan beban, tapi sekaligus fondasi itu mengaitkan seluruh konstruksi bangunan tersebut. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Anda day by day membangun kehidupan rohani Anda bersama dengan Tuhan, Anda sedang membangun sebuah fondasi, dan fondasi Anda akan kuat, bisa menahan beban. Dan bukan hanya menahan beban, tapi sekaligus mengaitkan seluruh konstruksi bangunan rohani yang ada di dalam hidup saudara sekalian. Nah, hari ini saya akan memberikan 4 fakta atau 4 hal yang penting yang Anda harus mengerti dalam kehidupan ini supaya Anda stronger. Nah, yang pertama, saudaraku, Anda harus mengerti bahwa hidup itu berkaitan dengan proses. Ada proses di dalam kehidupan yang kita jalani setiap hari. Saya pikir tidak ada orang yang tidak mengalami proses. Semuanya berproses. Orang dari tidak punya apa-apa menjadi memiliki apa-apa butuh sebuah proses. Orang dari tidak mengerti menjadi mengerti butuh sebuah proses. Semuanya butuh proses. Hidup ini berbicara tentang yang namanya proses. Hidup ini berkaitan dengan proses. Nah, kita hidup di masa di mana semua orang menginginkan adanya kepastian. Kita semua menginginkan adanya sebuah kepastian di dalam hidup ini. Saudara, orang ingin diyakinkan kalau masa depan mereka itu aman. Maka manusia membutuhkan kepastian. Kepastian akan masa depannya. Dia ingin diyakinkan bahwa masa depannya itu pasti akan aman, masa depannya itu pasti akan baik dan sebagainya. Nah, semua ini menunjukkan kepada kita bahwa kita selalu mencintai hasil akhir, saudaraku. Nah, karena kita ini butuh kepastian dan kita juga butuh diyakinkan bahwa hari depan kita itu akan aman, maka itu menunjukkan bahwa sesungguhnya manusia mencintai hasil akhir. Mencintai hasil akhir. Kita selalu mencintai hasil akhir. Tapi saudaraku, catat baik-baik. Tuhan selalu senang melihat kita melalui setiap proses dan perkembangan dalam hidup kita. Saya ulangi, kita selalu mencintai hasil akhir. Kita ingin kepastian akan masa depan, bahwa kita mau diyakinkan bahwa masa depan kita itu akan aman. So pasti itu manusia begitu, ya. Tetapi Tuhan selalu senang melihat kita melalui setiap proses dan perkembangan di dalam hidup kita. Nah, ini penting, saudara. Ada proses di dalam kehidupan ini. Berarti dibutuhkan sebuah kekuatan, stronger, kekuatan yang lebih setiap waktu. Karena ada proses yang terjadi dalam hidup kita. Saya akan kasih gambaran, saudaraku, bahwa ketika saya mengendarai mobil di kegelapan malam, di tengah jalan yang tidak ada lampunya sama sekali, lampu jalan maksud saya, dan saya mengendarai mobil di sana, sementara lampu jalan tidak ada dan harus berjalan di dalam kegelapan. Hanya sinar lampu mobil yang saya kendarai
di mana yang bisa menerangi jalan di depan saya. Dan paling-paling itu jaraknya hanya 100 meter di depan. Paling banter 200 meter di depan. Jarak pandang saya hanya sebatas itu saja. Tetapi ketika kita jalan terus, perhatikan ketika saya dari mobil, jalan terus. Saya perhatikan saudaraku, sekalipun pada saat saya berada di satu posisi, terang lampu saya jarak pandang saya hanya 200 meter atau 100 meter. Jadi lampu mobil saya hanya bisa menerangi 100 meter. Tapi ketika saya jalan terus, itu kemudian saya bisa melihat 100 meter lagi di depan. Saya jalan terus lagi, saya bisa melihat 100 meter lagi di depan jarak pandang saya. Artinya tidak menemukan kegelapan. Sampai akhirnya saya ke tujuan yang saya maksudkan. Nah, artinya apa saudaraku? Di sini kita membutuhkan yang namanya iman, percaya, hidup dengan Tuhan. Nah, iman inilah menjadi sebuah kekuatan kita. Kalau kita tidak percaya, maka kita hanya melihat saat itu, saya hanya bisa melihat 100 meter jarak pandang saya. Dan kalau saya tidak percaya, saya tidak menggerakkan mobil saya tentu akan berkata, cuma 100 meter aja jarak pandangnya, saya nggak mau pergilah, saya nggak maulah, cuma 100 meter. Padahal kalau kita pergi, sementara lampu mobil saya tidak mati, terus menyala, dan terus berjalan terus, saya akan menemukan jarak pandang lagi 100 meter ke depan, 100 meter ke depan, dan seterusnya. Nah, saudaraku, ini yang saya sebut iman. Iman itu menjadi satu kekuatan, iman yang menggerakkan kita. Orang yang menempatkan Tuhan menjadi tempat perlindungannya yang kuat, dia akan memiliki iman, faith yang kuat. Dan faith inilah yang akan menggerakkan jalan hidupnya. Sekalipun mungkin pada saat di satu posisi dia hanya melihat jarak pandang 100 meter, tapi iman menggerakkan dia untuk berjalan ke depan, dan dia bisa melihat 100 meter ke depan lagi. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada satu ayat yang bagus yang merupakan satu jaminan buat kita orang yang percaya, orang yang beriman kepada Tuhan. Mazmur 37 ayat yang ke-23 sampai 25 berkata demikian. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Ini ayat powerful sekali saudaraku. Kalau Anda percaya dan menempatkan Tuhan menjadi tempat perlindunganmu, dan Anda memiliki iman yang terus bertumbuh, ya, sekalipun ada proses di sana, Anda akan terus berjalan, maju. Iman itu yang akan menggerakkan terus Anda maju. Pada saat di satu posisi mungkin Anda hanya melihat 100 meter jarak pandang, tapi ketika Anda maju digerakkan oleh iman dan percayamu, maka akan bisa melihat 100 meter ke depan lagi. Dan ada satu ayat jaminan di sini, apabila jatuh tidak sampai tergeletak. Ya, Tuhan menopang tangannya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setiap tantangan dan kesulitan memiliki berkat tersendiri. Saya ulangi lagi. Setiap tantangan dan kesulitan memiliki berkat tersendiri, yaitu membawa kita bertumbuh. Jadi tantangan dan kesulitan itu bukan menghancurkan. Kesulitan dan tantangan yang diizinkan menghadang kita itu untuk membawa kita bertumbuh, dan itu berkat tersendiri. Jadi kita tidak bertumbuh ketika segala sesuatu itu mudah. Nah, ini orang seringkali kan berdoanya begini, Tuhan buat jalanku rata dan semuanya mudah. Saudara, saya pikir kalau itu betul-betul terjadi, maka Anda tidak akan pernah bisa bertumbuh. Ya, belum tentu hal yang mudah, hal yang rata itu membuat Anda bertumbuh. Dan tantangan yang Tuhan izinkan datang dalam hidup kita dan kesulitan itu punya berkat tersendiri untuk membawa kita bertumbuh. Jadi kita tidak bertumbuh ketika segala sesuatu itu mudah. Nah, setiap tantangan yang kita hadapi saat ini atau di hari depan akan memperluas kapasitas kita, sehingga kita menjadi expert, menjadi ahli dalam kehidupan. Nah, saudaraku, sadarkah Anda bahwa tantangan yang kita hadapi hari-hari ini, kesulitan yang kita hadapi hari-hari ini, itu bagian dari sebuah proses. Dan itu ada berkat tersendiri yang Tuhan sediakan buat kita. Dan itu akan memperluas kapasitas kita, sehingga kita menjadi seorang yang expert di dalam kehidupan ini.
Jadi yang pertama, saya tadi berkata dalam kehidupan ini ada yang namanya bahwa hidup itu berkaitan dengan proses. Hidup itu berkaitan dengan proses. Dan yang kedua yang saya mau bagikan buat saudara adalah ada kehendak Allah di atas kehendak kita sendiri. Nah, ini yang harus Anda sadari. Anda harus mengerti bahwa dalam kehidupan ini ada kehendak Allah di atas kehendak kita sendiri. Dalam seluruh kehidupan kita, tidak akan pernah setiap kita bisa memberikan yang terbaik bagi Tuhan, bagi diri sendiri, dan bagi orang lain sebelum kita hidup berdasarkan kehendak Tuhan. Saya ulangi lagi, dalam seluruh kehidupan kita tidak akan pernah setiap kita bisa memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Anda tidak akan pernah bisa memberikan yang terbaik bagi Tuhan, bagi diri sendiri, dan bagi orang lain sebelum kita hidup berdasarkan kehendak Tuhan. Jadi artinya hanya hidup yang berdasarkan kehendak Tuhanlah yang bisa membawa kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan, memberikan yang terbaik bagi diri kita sendiri, dan memberikan yang terbaik bagi orang lain. Hidup berdasarkan kehendak Tuhan akan menghasilkan karakter yang saleh, karakter yang baik, ya, yang mana di dalamnya terkandung kekuatan Tuhan dan Tuhan yang hidup di dalam diri kita. Ketika ada Tuhan yang hidup dalam diri kita, ada kekuatan Tuhan di dalam diri kita, pada saat kita berjalan dalam kehendak Tuhan itu, maka kita bisa memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita bisa memberikan yang terbaik bagi diri kita sendiri, dan kita bisa memberikan yang terbaik bagi orang lain. Nah, saudaraku, kehendak Tuhan bagi setiap kita adalah bukan sekedar kita hidup, bukan sekedar kita hidup, tetapi hidup yang menghidupi segala hal yang dari Tuhan. Itu sebabnya di dalam hidup kita bukan kehendak kita yang kita agung-agungkan, bukan keinginan kita saja yang kita agung-agungkan, tetapi ada kehendak Tuhan di dalam hidup kita yang kita harus mengerti. Nah, kita bukan sekedar hidup. Kalau Anda sekedar hidup, Anda hanya bersumber pada keinginan diri sendiri, hanya bersumber pada keinginan kita sendiri. Tetapi saudaraku, kita tidak ingin hanya sekedar hidup, tetapi hidup yang menghidupi segala hal yang dari Tuhan. Nah, inilah yang disebut kehidupan yang dipenuhi dengan seluruh kehendak Tuhan, dipenuhi dengan seluruh kebenaran, dan di sanalah kita punya kuasa untuk mampu menghadapi tantangan yang ada, situasi yang sulit. Kita menjadi orang yang stronger, yang selalu lebih kuat dari setiap tantangan yang kita hadapi. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya berkata demikian, ini penting buat kita. Segala sesuatu yang kita punya bisa diambil dari kehidupan kita ketika kita tempatkan sebagai upah. Saudaraku, kalau kita menempatkan segala sesuatu sebagai upah, ya, maka segala sesuatu yang kita anggap upah yang kita miliki itu bisa diambil dari kehidupan kita. Segala sesuatu yang kita punya tidak akan bisa diambil dari kehidupan kita ketika itu sudah menyatu dengan diri kita. Saudaraku, kalau Anda jadikan kehendak Tuhan itu adalah sesuatu yang menyatu dengan hidupmu, maka tidak akan pernah bisa diambil dari hidup Anda, dan selamanya itu akan menjadi milik Anda, dari mana Anda melakukan apa yang Tuhan inginkan, dan itu menjadi kesukaan Tuhan. Tetapi segala sesuatu yang kita anggap sebagai upah dalam hidup kita, aku mau melakukan ini, ya, asal begini, asal begitu, dan itu sebagai sebuah, Anda tempatkan bahwa itu upah untuk sebuah upah, maka akan bisa diambil dari hidupmu. Tetapi segala sesuatu yang kita punya tidak akan pernah bisa diambil dari kehidupan kita ketika itu sudah menyatu dengan diri kita, sudah menjadi bagian kehidupan kita, yaitu melakukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu sudah menjadi hal yang menyatu dengan kehidupan kita. Nah, jadi fakta yang kedua, dalam kehidupan ini Anda harus tahu ada kehendak Allah dan kehendak kita sendiri. Jadi yang terbaik itu kehendak Tuhan, ya. Jadi Tuhan inginkan
kita bisa hidup berjalan dalam kehendak Tuhan. Itu sebabnya ada proses di dalam hidup ini untuk selalu kita melewati dan mengalahkan kehendak kita sendiri. Dan yang berikutnya, saudaraku, di dalam fakta yang ketiga yang Anda harus mengerti bahwa biarkan Tuhan memiliki diri kita seutuhnya. Biarkan Tuhan memiliki diri kita seutuhnya. Biarkan Tuhan memiliki diri kita, setiap bagian dalam diri kita. Sebab disinilah momentum ilahi di mana Dia, yaitu Tuhan, melakukan lebih dari apa yang dapat kita lakukan. Saya kasih gambaran yang simpel, saudaraku. Anak saya itu adalah milik saya. Ya, anak saya itu adalah milik saya, bukan milik tetangga, milik saya. Nah, saya punya kesempatan atau hak jauh melakukan lebih daripada apa yang dipikirkan dan dilakukan oleh anak saya sebagai ayah. Saya bisa berikan fasilitas-fasilitas yang di luar dugaan daripada anak saya. Pertanyaannya kenapa? Karena dia anak saya, dia milik saya. Dia adalah benih dari hidup saya. Tetapi saya tidak bisa lakukan itu kepada anak tetangga. Karena dia bukan milik daripada saya bukan ayahnya. Nah, saudaraku, itu sebabnya ada satu pengertian yang sangat simpel. Ketika hidupmu kau serahkan kepada Tuhan dan biarkan Tuhan memiliki diri kita seutuhnya, maka yang terjadi adalah Tuhan akan melakukan hal-hal yang jauh daripada apa yang Anda dapat lakukan, bahkan yang Anda pikirkan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat baik. Dia adalah Tuhan yang maha tahu seluruh hidup kita dan perjalanan kita di depan dan yang lalu, sekarang, dan masa depan. Dia selalu mengerjakan segala sesuatu untuk kebaikan kita. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kebaikan Tuhan yang kita terima tidak berdasarkan perbuatan kita yang menerima kebaikan itu. Jadi Tuhan itu baik kepada kita. Jadi kebaikan Tuhan yang kita terima itu bukan berdasarkan perbuatan kita, saudara, bukan. Sekalipun kita menerima kebaikan Tuhan, itu bukan karena perbuatan baik kita, tetapi berdasarkan karakter Tuhan sebagai pemberi. Tuhan itu baik dan sangat baik. Itu karakternya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi saya mau berkata kepada saudaraku, Tuhan itu sangat luar biasa. Izinkan Dia memiliki hidup Anda seutuhnya. Jadi saudaraku, ketika Anda menjadi miliknya Tuhan seutuhnya, Anda tidak menjadi orang yang sempurna. Ketika anak saya itu saya miliki, dia bukan menjadi anak yang sempurna. Tetapi bapaknya yang baik itu, walaupun manusia, bapaknya baik, tentu beda dengan Tuhan memang. Tapi gambaran ini akan menolong saudara. Bapaknya yang baik itu, ya, melakukan semuanya bukan karena anaknya itu sempurna, tidak. Tetapi saya melakukan itu kepada anak saya karena saya seorang bapak yang baik untuk dia. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, luar biasa. Dan yang keempat, fakta yang keempat dalam kehidupan ini supaya Anda stronger adalah yang Anda harus mengerti, kekuatan kita sendiri bukanlah kekuatan. Kekuatan kita sendiri bukanlah kekuatan. Kecenderungan setiap manusia itu selalu adalah unjuk gigi, yang disebut seringkali kalimat ini unjuk gigi, menunjukkan kekuatan sendiri dengan kesombongan yang dimilikinya. Mereka berpikir itulah kekuatan yang sesungguhnya, itulah kekuatan yang luar biasa. Saudaraku, kehebatan dari kekuatan seseorang itu diukur dari bagaimana ia berserah kepada Tuhan. Jadi ini kontradiktif. Kalau dunia mengajarkan bahwa kekuatan kita lah kekuatan yang sesungguhnya, sehingga manusia menjadi sombong, unjuk gigi, dia tunjukkan ini aku punya ini, punya itu, itulah kekuatanku, saudaraku. Tapi kehebatan dari kekuatan seseorang itu tidak diukur dari situ, tetapi diukur dari bagaimana ia berserah kepada Tuhan. Justru pada saat kita berserah Tuhan, Engkaulah tempat perlindunganku yang kuat, seperti pemazmur ini. Ketika dia berserah, dia sedang menunjukkan kehebatan dari kekuatan yang dimilikinya. Karena Tuhan ada bersama dengan dia. Karena dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Banyak orang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan akhirnya mereka kecewa dengan kehidupan
dan bahkan mungkin kecewa dengan Tuhan. Saudara, berserah itu kekuatan. Jadi saya ulangi berkali-kali ini, berserah itu kekuatan. Berserah kepada Tuhan itu kekuatan. Bukan menyerah ya, berserah. Berserah kepada Tuhan itu kekuatan. Karena membutuhkan keputusan-keputusan yang kita buat, yang akan membukakan pintu bagi Tuhan untuk bekerja melalui kita. Dan tidak mudah, saudaraku. Kita menyerahkan ego kita, menyerahkan kekuatan kita ke dalam tangan Tuhan, membukakan pintu bagi Tuhan untuk masuk dalam hidup kita, dan kita berserah total menyerahkan hidup kita. Tidak mudah. Itu butuh keputusan yang luar biasa berat. Tetapi kalau Anda dan saya bisa lakukan itu menjadi kekuatan yang luar biasa. Saudaraku, pada saat kita percaya, itu hal yang luar biasa. Tetapi pada saat kita berserah, itu lebih luar biasa lagi. Pada saat Anda percaya kepada Tuhan, Dia adalah Tuhan yang aku percaya, itu sudah luar biasa, saudaraku. Tapi ketika setelah Anda percaya, dalam perjalanan hidupmu, dalam pergumulan dan tantangan yang ada, engkau berserah kepada Tuhan yang Anda percayai, itu lebih luar biasa lagi. Nah, seringkali kan banyak orang berkata, aku percaya, tetapi itu tidak percaya, saudaraku. Atau mungkin berkata, Pak, aku percaya, tapi kapan? Kok pertolongannya nggak datang-datang? Kok bebanku tambah berat? Jadi, saudaraku, seringkali hanya berhenti sampai di situ. Tapi seharusnya tidak. Seharusnya pada saat Anda percaya dan Anda masuk dalam perjalanan imanmu kepada Tuhan, ada begitu tantangan yang luar biasa, ada banyak pergumulan, Anda semakin berserah kepada Tuhan, kepada Tuhan yang Anda percayai. Itu lebih luar biasa lagi. Dan saya tutup, saudaraku yang dikasihi Tuhan, iman kita tidak didasarkan oleh apa yang kita lihat hari ini. Kita lihat hari ini pandemi. Kita lihat hari ini virus corona belum berhenti. Kita lihat hari ini mungkin usaha kita menurun. Kita lihat hari ini mungkin semua tambah sulit. Ekonomi tambah sulit dan sebagainya. Atau mungkin sakit penyakit belum disembuhkan. Ingat, iman kita tidak didasarkan oleh apa yang kita lihat hari ini. Tetapi iman kita didasarkan di atas siapa Tuhan itu. Nah, pertanyaannya, menurut Anda, siapa Tuhan itu buat Anda? Itu menjadi kunci bagaimana Anda tetap kuat, stronger, menghadapi segala keadaan di depan. Dan saya berdoa, apa yang saya bagikan ini akan memberkati hidup Anda semua. Dan saya percaya Jemaat GBI House of Praise dan GBI Widuri akan semakin bertumbuh luar biasa, stronger. Hari-hari di depan semakin kuat, semakin kuat. Walaupun tantangannya semakin besar, tapi Anda semua semakin kuat di dalam Tuhan. Biarlah firman ini memberkati kalian semua. Tuhan memberkati. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang sederhana ini akan menguatkan dan meneguhkan setiap umat-Mu, Tuhan. Jemaat GBI House of Praise dan GBI Widuri. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Suhana juga Tuhan, dan keluarga seluruh hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Tuhan memberkati dengan luar biasa. Terima kasih Bapa, segala pujian, hormat, dan kemuliaan kami hanya berikan kepadamu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Shalom semua. Pada Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai apakah orang yang belum dibaptis Roh Kudus dapat dipakai oleh Tuhan. Bunda Teresa adalah seorang biarawati Katolik Roma yang menggoncang dunia karena pelayanannya terhadap kaum papa yang terpinggirkan karena penyakit kusta, AIDS, dan TBC. Bahkan dunia pun mengakui pelayanannya dengan menyematkan hadiah Nobel Perdamaian di tahun 1979. Martin Luther, seorang reformator gereja yang menggoncang keadaan gereja yang kelam pada masanya. Adapun Billy Graham, seorang penginjil dari Amerika Serikat yang saat mengadakan KKR dapat mengundang jutaan orang. Bahkan beliau dianggap sebagai salah satu pemimpin Kristen paling berpengaruh di abad ke-20 ini. Sejujurnya kita tidak benar-benar tahu dengan jelas apakah para raksasa iman di atas pernah mengalami baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh.
Sejarah pun tidak pernah mencatatnya. Maka timbullah pertanyaan, mengapa perlu seseorang dibaptis dengan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh? Jika seseorang yang belum pernah dibaptis Roh Kudus atau mungkin sudah pernah, tapi tidak secara nyata menunjukkannya seperti para tokoh tersebut, tetap dipakai Tuhan secara dahsyat. Pengakuan iman GBI berkata bahwa baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh, sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Teologi Pentakosta sangatlah menekankan tentang pengalaman dibaptis dengan Roh Kudus sebagai suatu hal yang terpisah dari karya keselamatan Kristus yang bertujuan untuk penyelesaian amanat agung. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 mencatat, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kata kuasa di ayat tersebut berasal dari bahasa Yunani dunamis yang diterjemahkan juga sebagai dinamit, sesuatu yang memiliki daya ledak yang tinggi. Dengan kata lain, kuasa ini adalah kuasa yang sangat besar, yang dimana dengan kuasa ini amanat agung Tuhan Yesus pasti terselesaikan. Sangatlah menarik untuk disimak bahwa sesaat sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, ia berpesan agar para murid tidak meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di sana sambil menantikan janji Bapa. Apakah janji Bapa yang dimaksud tersebut? Janji Bapa yang dimaksud Tuhan Yesus adalah bahwa para murid akan dibaptis dengan Roh Kudus. Poin penting untuk kita garis bawahi di sini adalah bahwa baptisan Roh Kudus adalah janji Bapa untuk semua orang percaya. Selanjutnya di Kisah Para Rasul pasal kedua adalah peristiwa turunnya Roh Kudus ke atas para rasul, yang lebih kita kenal dengan peristiwa Pentakosta, di mana para rasul mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Dari sini dapat kita lihat bahwa janji Bapa tentang baptisan Roh Kudus selalu disertai dengan pengalaman karunia berbahasa roh. Dari peristiwa tersebut, kita melihat dengan jelas bahwa ada perbedaan antara menerima Roh Kudus dengan dipenuhi Roh Kudus atau dibaptis dengan Roh Kudus. Setiap orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Roh Kudus berdiam di dalam dirinya. Bapa memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita, yaitu anugerah keselamatan. Rasul Paulus pun menjelaskan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Keberdiaman Roh Kudus di dalam hidup orang percaya memampukan seseorang untuk memiliki hidup yang menghasilkan buah roh. Namun, seseorang yang telah dibaptis dengan Roh Kudus akan memiliki kuasa untuk menyelesaikan amanat agung sesuai yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 dan 2. Dalam hal ini kita melihat bahwa baptisan Roh Kudus berfungsi secara eksternal. Alkitab juga mencatat dampak-dampak daripada baptisan Roh Kudus secara internal, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, baptisan Roh Kudus mengubah kehidupan doa kita. Roma 8 ayat 26 sampai 27. Yang kedua, baptisan Roh Kudus membangun iman kita. 1 Korintus 14 ayat 4a. Yang ketiga, baptisan Roh Kudus menyempurnakan pujian dan penyembahan kita. 1 Korintus 14 ayat 15. Dan yang keempat, baptisan Roh Kudus meningkatkan kepekaan rohani kita. 1 Korintus 14 ayat 2. Robert P. Mencius, seorang hamba Tuhan dan juga seorang penulis, memaparkan di dalam salah satu bukunya yang berjudul Speaking in Tongues, bahwa tanda kedewasaan Kristen tidak diukur dengan sudah atau belum mengalami baptisan roh, melainkan diukur dari hidup yang menghasilkan buah roh. Di mana hal ini juga menjadi bagian dari proses pengudusan atau sanctification. Akan tetapi perlu dimengerti bahwa di satu sisi adalah mungkin bagi seseorang untuk mengalami kuasa Roh Kudus tanpa berbahasa roh. Namun hal ini bukanlah pengalaman Alkitab yang utuh sebagaimana tertulis di Kisah Para Rasul pasal 1 dan 2. Dari penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa meskipun seseorang belum dibaptis Roh Kudus, ia dapat dipakai Tuhan secara dahsyat.
Namun pengalaman baptisan Roh Kudus membuat orang percaya dapat melayani tubuh Kristus dengan lebih maksimal. Jikalau Alkitab menuliskan adanya pengalaman kepenuhan Roh Kudus dengan tanda awal berkata-kata dengan bahasa roh, mengapakah kita tidak merindukannya? Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat. Kira labaya shikya labaya sanda, kura labaya shikya labaya sande. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah engkau di kota, diberkatilah bakul nasimu, diberkatilah buah tanganmu. Apapun yang kau lakukan berhasil untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah, berkat, damai sejahtera, sukacita, kesehatan, kesembuhan, kelepasan dari Allah Bapa di dalam Anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian dari saat ini sampai Maranatha. Mari kita percaya dan sudah berkati, sama-sama kita katakan amin.